Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Hai, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hai, pasti ingat sama lagu-lagu ini ya. Tentang apa? Tentang Nuh dan bahtera Nuh. Pasti semua anak-anak sekolah minggu udah tahu. Kalau Miss bilang tentang Nuh, wah pasti ada hujan. Oh, itu asal mulanya pelangi. Benar sekali. Tapi firman Tuhan itu selalu baru. Kalau kita ulang, pasti Tuhan kasih sesuatu yang baru sama kita. Ya kan? Nah, di sini loh, kok banyak sekali hewan-hewan ya? Ada apa aja? Ada gajah. Gitu ya suara gajah. Ada apa nih ya? Lebah. Yang Miss pegang ada jerapah, lehernya panjang. Ada apa dengan hewan-hewan ini? Nah, bukan hanya Nuh dan keluarganya yang Tuhan selamatkan, tapi semua hewan-hewan Tuhan selamatkan. Dari yang terbang, dari yang di darat, semua Tuhan selamatkan. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih. Siapa yang merasakan kasih Tuhan? Miss sangat merasakan kasih Tuhan. Setiap hari Miss rasakan kasih Tuhan. Lewat apa ya?
Pasti adik-adik sendiri tahu rasanya kasih Tuhan itu seperti apa. Nah, sebelum Miss cerita, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi, dalam lagi. Dan biarlah hari ini pun Tuhan berbicara sehingga kami mengerti tentang firman-Mu, mengerti tentang isi hati-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran, untuk menjadi anak-anak yang taat di hadapan-Mu, juga di hadapan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, ceritanya tentang apa? Dari Kejadian 7. Nanti adik-adik bisa baca. Kejadian 7 itu cerita tentang air bah. Nah, asal mulanya dulu manusia begitu jahat. Mereka membunuh, mereka berbohong, mereka berjudi, melakukan banyak kesalahan. Mulai dari kesalahan yang kecil sampai kesalahan yang besar, sampai kesalahannya begitu banyak. Dan waktu itu Tuhan memutuskan, aku mau musnahkan semua manusia. Nah, bukan hanya manusia yang Tuhan musnahkan, semua makhluk hidup. Hewan-hewan ini juga. Mereka salah apa Tuhan? Kok mereka dimusnahkan? Tapi Tuhan punya cara yang lebih daripada yang kita pikirkan sebagai manusia. Nah, waktu itu Tuhan berpikir, bagaimana cara aku untuk memusnahkan manusia yang jahat ini? Bukan berarti Tuhan gak baik ya. Tuhan itu sangat baik. Sampai Tuhan memikirkan, kalau aku memusnahkan semua manusia, jadi manusia gak ada lagi dong. Tapi Tuhan melihat, dilihatnya ke kanan, lihatnya ke kiri, ditelusurinya seluruh dunia. Wow, beruntungnya ada satu yang namanya Nuh. Dia mendapat kasih karunia Tuhan. Tuhan ngomong sama dia, oke, Nuh, kamu bangun bahtera ya di atas gunung. Di atas gunung. Tapi Nuh langsung taat aja. Nuh nggak bilang, nggak mungkin lah Tuhan, masa aku bangun bahtera di atas gunung, sedangkan di darat aja aku nggak punya alat. Dulu ya, zaman dulu kan nggak ada martil, nggak ada traktor atau apa-apa sejenisnya yang sekarang untuk membangun gedung-gedung mewah ya. Nah, tapi Nuh taat aja. Gitu Tuhan bilang bangun, oke Tuhan siap. Dia nggak pikirkan susahnya, dia langsung taat aja sama Tuhan. Nah, lalu dia mulai bangun. Dia mulai bangun itu di atas gunung loh. Pernah lihat gunung? Kalau di kampungnya Miss Brastagi, gunungnya itu tingginya 500 meter. Kita nggak bawa beban aja, dia capek sekali naik. Miss Maria pernah naik gunung. Nggak mau lagi aku naik gunung, capek katanya. Karena terlalu capek ya. Ini dia disuruh membangun bahtera, dia taat aja. Bukan hanya mereka loh, Tuhan bilang bangun, bawa seluruh hewan ya. Baik itu yang di darat, baik itu yang di udara, masuk semua ke bahtera itu, kata Tuhan. Kalau dipikirkan terlalu sulit, nggak masuk akal. Tapi yang nggak masuk akal bagi manusia, masuk akal bagi Tuhan. Nah, setelah singkat cerita, Nuh bangun bahtera itu. Tuhan juga bilang loh, panjangnya berapa? Seperti meja ini ya, contohnya. Panjangnya buat 300 hasta, lebarnya 50 hasta,
tingginya 30 hasta. Ding dong, ting dong. Apa sih hasta itu, Miss? Nah, hasta itu kalau kita cari itu 45 cm. Nah, ini tugas adik-adik ya. Coba hitung berapa luas bahteranya Nuh. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Nah, itu tugasnya ya. Nah, setelah dia bangun, dia masukkan hewan. Masing-masing hewan dia masukkan. Sepasang demi sepasang seperti perintah Tuhan. Nah, ini siapa ya yang buat balon-balon ini? Miss dan kawan-kawan dong. Kita mau tahu nggak cara membuatnya? Nah, tara, Miss punya balon. Sebentar ya, Miss buat dulu. Contohnya seperti ini. Tuhan suruh Nuh masukkan semua hewan. Miss mau buat hewan, contohnya dogi. Dogi masuk bahtera juga. Buat kakinya. Tueng. Kaki dogi ada berapa? Ada 4. Wah, ekornya panjang sekali. Gampang ya buatnya. Nah, adik-adik di rumah bisa coba ya main hewan-hewan pakai balon. Nah, dogi juga masuk. Ting 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 ting. Doginya masuk bahtera. Nah, Tuhan nggak memikirkan hanya manusia saja. Tapi kalau manusia hidup, hewan-hewan nggak hidup, manusia nanti makan apa? Tuhan kita begitu baik. Dia memelihara hidup kita. Nah, tujuan Tuhan apa untuk suruh Nuh bangun bahtera adalah Tuhan sangat mengasihi Nuh, dan Tuhan mau Nuh menjadi generasi yang baru, menjadi generasi yang taat sama Tuhan. Tuhan mau keturunan-keturunan Nuh lah yang membawa dunia lebih baik lagi. Nah, kita ini keturunan Nuh, jadi kita adalah orang yang dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Nah, hewan-hewan aja Tuhan pelihara, apalagi kita. Nah, Miss mau bilang, waktu air bah itu turun selama 40 hari 40 malam. Nah, sekarang musim hujan kan, 1 hari aja hujan kita udah aduh kapan ya hujannya reda gitu. Soalnya kedinginan, bisa ada banjir ya kan. Ini 40 hari 40 malam hujan. Jadi airnya itu tinggi sekali sampai menutupi bumi. Dan benar, tidak ada lagi manusia di bumi kecuali keluarga Nuh. Nah, apa yang dilakukan Nuh selama dia di bahtera? Lama loh, airnya surut itu sekitar 150 hari. Nah, sama dengan keadaan kita saat ini. Kita di dalam rumah kan, disuruh dalam rumah. Kenapa? Karena di luar ada COVID. Tapi di rumah kita juga pasti dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan mau sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, kita nggak perlu khawatir, sekalipun kita di dalam rumah, sama seperti Nuh yang ada di dalam bahtera, tapi Tuhan punya tujuan yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Hewan-hewan saja Tuhan pelihara, hewan-hewan saja Tuhan punya rencana dalam hidup mereka. Terlebih lagi kita anak-anak Tuhan, ya. Oke, itu aja pesan dari Miss. Sekalipun kita di dalam rumah, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, dan Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Bosan? Iya. Nggak tahu mau ngapain? Iya. Pengen rindu sama teman-teman? Iya. Tapi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Sama seperti Miss dan kawan-kawan hari ini. Sekalipun kami di rumah, tapi kami masih bisa membuat hal-hal yang kreatif. Ini juga bisa kita buat.
ya. Dan Miss harap kita bertumbuh menjadi anak-anak yang kreatif, pintar, dan semakin hari semakin taat kepada orang tua. Oke, itu aja sekian dari Miss. Sampai jumpa, bye-bye. Halo adik-adik, hari ini kita mau buat kreativitas ya. Tadi udah dengar kan cerita tentang Bahtera Nuh? Nah, hari ini kita mau buat kapal yang isinya hewan dan Bapak Nuh. Nah, di sini kita siapkan satu kertas A4, boleh kertas apa aja ya. Ada pensil, penghapus, gunting, lem atau solasi ban, dan tusuk gigi. Kita mulai ya. Kertasnya kita lipat menjadi 2. Lalu adik-adik boleh buat segitiga seperti ini. Nah, mudah ya. Lalu ini dilipat lagi. Belakangnya juga dilipat. Gampang sekali ya. Adik-adik boleh ikutin satu-satu. Boleh diulang lagi nanti videonya kalau ketinggalan. Kemudian ini dilipat, dimasukin ke dalam. Nah, yang di sisi satu juga. Sudah. Lalu ininya dibuka, tengahnya kita satuin. Nah, setelah jadi begini, lalu kita lipat lagi. Nah, udah ya. Lalu kita buka 1, 2, 3, jadi kapal. Udah, ini kapal Bapak Nuh. Isinya apa Kak? Isinya adalah hewan. Cari nanti adik-adik boleh gambar hewan yang macam-macam ya. Boleh ada kuda, boleh bebek, boleh ayam, boleh anjing, boleh kucing. Nah, kemudian supaya bagus, boleh diwarnain seperti ini. Nah, setelah jadi begini, kita gunting masing-masing dari hewannya. Kita gunting ya. Ini ada diikat nanti bagian. Nah, setelah begini, adik-adik boleh tempelkan tusuk giginya tadi di belakang gambar hewannya. Nah, gampang ya. Kalau memang nggak bisa pakai tusuk gigi, boleh pakai apa aja, stik es krim boleh. Kalau memang mau pakai tusuk gigi, ditemenin ya sama mama papanya. Nah, seperti ini. Semua kita kasih tusuk gigi ya. Semua bahan-bahannya ini ada di rumah ya teman adik-adik. Jadi bisa dibuat sendiri, boleh dibantu sama mama papanya, sama kakaknya, sama abangnya, atau siapa aja yang ada di rumah. Oke, sudah seperti ini. Kita mau tempelkan. Bapak Nuh membawa berbagai jenis hewan ke dalam bahteranya. Ini hasilnya ya adik-adik. Di dalam bahtera ada Bapak Nuh, ada berbagai macam hewan di dalam bahteranya. Nah, gampang ya. Adik-adik semua boleh coba di rumah. Minta tolong sama mama papa atau siapapun orang dewasa yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi ya adik-adik. Selamat mencoba. Jangan lupa hasilnya difoto, dikirimin ke kita ya. Miss-missnya. Bye-bye.